Lang banget karena seharian ngetes, habis itu juga batuk, radang dan flu. Jadi suaranya agak hilang. Maaf ya. Oke. Ini karena cuman dua, tapi waktunya udah lewat lumayan nih, udah mau 10 menit. Jadinya aku langsung masuk aja ya ke pembahasan materi ya. Ntar. Oke. Untuk pembahasan kita kali ini namanya kecerdasan bahasa. Sebentar ya, aku buka whiteboard dulu. Untuk soal seperti biasa bisa dibuka pada HP masing-masing. Oke, kita masuk ke kecerdasan bahasa. Kita masuk ke pembahasan pertama dulu. Laut laut sama dengan. Oke, di sini namanya analogi kata. Jadi kita memakai logika kita untuk menyangkutkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Hubungannya apa? Laut dan samudra itu bisa kita bilang sinonim karena dia sama-sama bagian dari lautan. Laut dan samudra sama-sama bagian lautan gitu ya. Nah, di sini kalau sama dengan pulau. Nah, di sebelah sini tuh ada pertanyaannya. Sedangkan di sebelah kiri itu ada contohnya atau cara pengerjaannya. Oke. Nah, di sini pulau memiliki kesamaan dengan apa? A benua, B daratan, C kecil, D luas, E banyak. Jawaban yang paling tepat adalah A, benua. Benua itu juga kalimat lain dari sebuah pulau. Anggapannya ya apa ya? Mungkin kalau pulau itu kan kalian taunya kayak Pulau Jawa, Pulau Kalimantan gitu ya. Nah, benua itu sama, bentuknya juga sama seperti pulau, cuman sedikit lebih besar. Nah, kalau ini kan laut, taunya mungkin Laut Parangtritis, laut mana lagi gitu ya. Laut Selatan apa segala macem gitu ya. Kalau samudra itu kan kayak lebih luas lagi ya, lebih besar. Laut itu apa ya? Laut itu kecil ya, samudra itu yang besarnya. Gitu. Itu untuk analogi kata untuk nomor satu. Kita masuk ke nomor dua. Oke. Nah, ini not. Not itu adalah ukuran. Alat ukur. Alat ukur untuk mengukur kecepatan gitu ya. Ini hubungan kata yang pertama dengan kedua. Not itu alat. Kecepatan itu, siapa namanya? Kecepatan itu kegunaannya. Nah, berarti kalau meter itu alatnya, kegunaannya untuk apa? Kalau meter sudah jelas, jawabannya adalah C, yaitu dia mengukur panjang. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal ketiga.
Pangkal lawan kata apa? Nah, mungkin di sini kalau ada kasus juara yang masih bingung, aku kasih lagi kuncinya untuk menjawab soal nomor 3. Oke. Ini kunci untuk untuk soal kayak nomor 3. Jadi yang diperhatikan tuh adalah ini kode yang di tengahnya. Dia antonim atau sinonim. Nah, kalau dia bertolak belakang begitu tandanya antonim. Tapi kalau dia sama dengan itu sinonim. Pangkal. Lawan kata dari pangkal adalah eh, pangkal itu kan berupa kayak awalan ya. Maka kalau kita jawabannya di sini, oke. Jawabannya adalah B. Akhir. Kalau dia bukan lawan kata kayak gini, tapi sama dengan, kalian bisa kasih jawaban awal. Gitu ya. Masuk ke soal nomor 4. Padanan. Lawan kata apa? Padanan. Padanan itu suatu keadaan yang senilai atau sebanding. Oke, berarti kalau misalkan sebanding, berarti anggapannya harus sama. Berarti jawabannya harusnya dia tidak sama atau tidak seimbang. Berarti jawabannya apa? C. Kalian harus tahu untuk kalimat-kalimat kayak gini ya. Jadi untuk kalimat-kalimat yang kayak gini biasanya memang keluar untuk di psikotes bahasa. Terutama mungkin kalian kalau nyari di KBBI pasti ada. Cuman saran dari aku, kalian nggak perlu ngafalin KBBI. Cobalah dengan cara mengerjakan games. Apa di sini? Coba aku anuin ya. Eh, Oke. Nah, kalau untuk ngerjain kalimat-kalimat yang kayak gini, jika kalian ada yang tidak tahu, coba menambah atau memperkaya kosakata yang kalian miliki. Jadi makna-makna kata-kata lain itu kalian harus ditambah materinya gitu ya. Dengan cara bermain games, tebak kata, atau bisa juga dengan TTS. Itu adalah pembelajaran tersimpel ya menurut aku ya. Jadi kalian tuh nggak perlu yang belajar dari buku melulu. Kalau memang kalian bosan dan pengen suasana yang baru, coba dengan cara main games. Itu akan lebih menarik ya menurut aku ya. Dan mungkin karena games itu menyenangkan, jadi ya walaupun menyenangkannya ini sambil berpikir gitu ya. Tapi tenang aja, jadinya tuh kayak kita menambah kosakatanya dari situ gitu loh. Ini salah satu trik untuk pembelajaran have fun. Oke, kita masuk ke subtes kelima. Invertil. Invertil lawan katanya. Invertil itu artinya suatu hal yang tidak subur.
Jadi, kalau lawan katanya infertil itu tidak subur, maka lawan katanya adalah subur. Subur itu berarti apa? B. 5, 6. Insinuasi sama dengan. Nah, karena dia di sini sama dengan, berarti otomatis sinonim. Oke, sinonim. Insinuasi artinya adalah tuduhan terselubung atau tuduhan tersembunyi, tidak secara terang-terangan. Oke, berarti kalau untuk sinonimnya sama dengan dia itu A, sindiran. Sindiran ini bisa cari sindiran halus gitu ya. Atau bisa juga sindiran yang agak lebih frontal. Cuman biasanya sindiran ini tuh ada kayak tuduhan-tuduhan tersembunyi lah gitu ya di dalamnya. Jadi kayak memfitnah tapi secara pelan-pelan. Oke. 6, 7. Adaptasi. Adaptasi sama dengan di sini kalau dia sinonim, adaptasi itu kan kayak apa ya? Penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Jadi persamaannya adalah ya B, penyesuaian. Oke, kita masuk ke contoh 8. Contoh 8. Eh, apa soal ke-8? Dikotomi. Ini tuh mungkin bahasa yang jarang banget kalian denger ya. Tapi aku lupa pernah dengar ini di mana. Seingat aku di salah satu tes yang pernah aku jalanin, itu ada keluar apa kayak soal dikotomi itu apa gitu. Tar, aduh. Dikotomi. Dikotomi itu oke, kelompok yang saling kelompok yang saling bertentangan. Berarti kalau misalkan di sini, oh iya lupa. Nah gitu. Dikotomi. Berarti artinya adalah E dibagi dua. Karena di sini apa? Di sini ada dua kelompok. Jadi dua kelompok itu anggapannya dibagi dua. Gitu. Oke, 9. Semua akuntan pandai dalam akuntansi. Santo bukan seorang akuntan. Oke. Ini aku pakai apa ya? Kalimat pertama, kalimat kedua ya.
Ini kalimat pertama. Kita masuk kalimat kedua. Oh, apa ini? Santo. Nah, kesimpulan yang tepat. Untuk mencari tahu kesimpulan, kita menggunakan rumus apa tuh? Kesimpulan sama dengan minus Q. Q ini sama dengan kalimat kedua. Kalimat keduanya berarti menjadi minus. Jadi kalau Santo bukan seorang akuntan, maka kita pilih di sini opsi jawabannya. Makasih. Ntar guys, minum dulu. Tenggorokan aku sakit banget, kering. Ah, sakit banget. Ya Allah. Oke, di sini jawabannya adalah E. Santo tidak pandai dalam. Di sini kenapa jawabannya E? Karena kalau kita lihat dari kalimat pertama dan kalimat kedua, di sini kalau untuk kalimat kedua, Santo bukan seorang akuntan. Sedangkan di sini semua akuntan pandai dalam akuntansi. Jadi kita pakai kalimat kedua dan ke satu itu digabung. Santo berarti tidak pandai dalam akuntansi karena dia bukan seorang akuntan. Kalau kita lihat dari opsi jawabannya, agar pandai dalam akuntansi jadilah akuntan. Nah, itu kan kayak kurang masuk ya. Karena dia tidak mewakili apa? Tidak mewakili kedua kalimat tersebut gitu. Kalau B, ada akuntan yang tidak pandai dalam akuntansi. Santonya tidak diikutkan gitu kan. Karena kan di sini kuncinya adalah si Santo gitu. Jadi kalimatnya kurang tepat. Oke, kita masuk ke C. Santo bukan seorang akuntan, tapi dia pandai dalam akuntansi. Sedangkan kalau di sini semua akuntan pasti dalam artian pandai. Tuh, berarti bukan. Terus kalau opsi D, Santo pandai dalam akuntansi, sedangkan dia di sini bukan seorang akuntan. Berarti kurang masuk ya. Walaupun memang apa ya namanya? Karena di sini kan ya, semua akuntan pandai dalam akuntansi. Akuntansi itu anggapannya kalimat yang kedua, kalimat pertamanya itu sini. Jadi kita pakai yang pertama dulu untuk hal yang soal ini. Jadi yang paling tepat adalah opsi jawaban E. Ya Allah, sakit banget. Kita masuk ke subtes 10. Subtes 10. Ya Allah. Kita masuk ke soal nomor 10. Di sini kalimat pertama, jika Tini suka jika Tini suka alpukat, maka
Oke, untuk Allah. Untuk kalimat pertama, jika si Tini suka alpukat, maka Dini suka tomat. Mereka adalah saudara dan Dewi tidak suka tomat. Oke, tidak suka tomat, namun dia suka alpukat. Berarti untuk pernyataan nomor 10, dia ada suatu ketentuan tertentu yang membuat mereka jadi bertolak belakang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah di sini kita akan menggunakan rumus permis sama dengan Q, maka mana sama dengan minus Q ada lawan dari Q minus P. Nah, kalau kalau untuk rumus yang ini, maksudnya tuh gimana, Kak? Jadi dia kalimatnya ada bertolak belakang. Yang membuat bertolak belakang itu jadinya adalah ini. Nah, Dewi yang awalnya suka tomat jadi tidak suka tomat. Namun dia sukanya alpukat. Berarti ini kebalikannya. Kalau kita lihat di opsi jawaban, maka karena yang belum disebutkan itu si Tini, sedangkan si Dewi ini udah dijelaskan, kita tinggal pakai kalimat Tini, bukan suka alpukat tapi dia suka tomat. Nah, di sini kalau misalkan kita jawabnya Tini suka tomat, tapi karena di sini tidak ada yang apa namanya? Tidak ada pernyataan di mana kayak kalimatnya tuh maka si Tini suka tomat itu. Jadi dia ada kalimat bantunya, tapi ini kan nggak ada, dia langsung ke to the point. Kalau si Tini ini suka tomat, karena di sini carinya kesimpulan, maka jangan pakai pilihan yang itu. Tapi kita pakai pilihan yang B. Tini tidak suka alpukat. Karena dia kebalikannya di awal sini nih. Lain kalau misalkan si Dewi suka alpukat. Nah, berarti jawabannya adalah si Tini suka tomat gitu. Nah, di sini karena si Dewi tidak suka tomat, maka di sini tulisannya harusnya Tini tidak suka alpukat. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 11. Setiap mahasiswi berprestasi.
Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswi aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswi MIPA terkenal di kampusnya. Jadi ini ada beberapa kata ya. Di antara kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Apa yang membedakan? Ini di bagian sini. Setiap, dan sebagian. Setiap itu hampir menyeluruh, sedangkan sebagian itu udah pasti tidak semuanya. Gitu ya. Kalau kita menggunakan rumus atau pernyataan dari silogisme, jawaban yang tepat adalah mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Walaupun ada kalimat sebagian, tetap kita akan menggunakan apa sebagian. Bukan sebagian. Iya benar. Mahasiswi yang ada dalam aktif pembelajaran kampus. Oke. Jawabannya adalah D. D itu apa? Sidang foto dulu. Bentar guys. Aku nggak kuat. Bentar, bentar. Oke. Kembali. Di sini jawabannya adalah mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Kenapa bisa kayak gini jawabannya? Karena mahasiswi MIPA ada kalimat yang aktif, berarti hanya sebagian yang aktif. Nih ya, kalimatnya sama nih di sini. Dalam pembelajaran, sini pembelajarannya pasti terkenal di kampusnya. Jadi dia mengambil dari 3 poin, yaitu poin pertama, ketiga, kalimat ketiga, kedua, dan ke satu. Ini, jangan salah-salah. Oke, K1. Oke, itu untuk soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12.
Oke, kalau untuk soal nomor 12 dia ada rumusnya. Biasanya kalau untuk, psikotes, aku akan membuat kayak tabel angka dan huruf gitu. Nah, itu untuk mempermudahkan jika ada soal yang seperti ini. Nah, ini aku buat seperti ini. Jadi, untuk soal yang nomor 12 buat dulu kotak seperti ini, baru kita lihat di sini ada, instruksinya, yaitu huruf D berubah menjadi huruf ketiga. Huruf ketiga itu berarti C. Berarti kita tulis di sini D. Kalau udah habis di Z, kembali aja ke A, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan dari yang diubah ini. D itu menjadi huruf ketiga. Oke. D, tindakan. Oke. Berarti di sini T, I, N, D, A, eh, oh iya benar. Dakan. Oke. Berarti kalau dia tindakan sama dengan T berubah menjadi ke huruf S, I berubah menjadi huruf ke H, N berubah menjadi huruf ke 13 berarti M. D tadi jadi huruf C. A jadi huruf Z. K jadi huruf C, Z, N itu M. Nah, berarti ini jawabannya. Berarti apa tuh? D. Ya Allah. 12. Kita lanjut ke 13. Di sini, kalau kalimatnya awalnya ikan, dia berubah menjadi JLZO. Maka kalau di sininya padi, berarti dia akan berubah menjadi kalimat yang kayak di atas ini. Nah, cara ngubahnya kayak mana? Yang kita buat kayak tadi. Ntar. I jadi J. Oke.
Oh iya benar. Oke, di sini kita coba ubah jika dia kalimatnya padi. Maka hurufnya adalah jadi P jadi O, A itu jadi Z, D itu C, dan I itu H. Ini jawabannya. O, Z, C, H. Berarti apanya itu? E. Jawabannya adalah E. Ya Allah. Nomor berapa? 13. Sekarang 14. Kalau di sini peta. Kalau dia peta, berarti kan ada beberapa kalimat di mana dia udah terjemahin. Kita tinggal pindahin aja. Contohnya E. E sama E di sini jadinya apa? Huruf J. A berubah menjadi huruf F. Berarti harusnya dia susunannya kayak gini nih. Titik J, T sama A-nya jadi F. Nah, kita tinggal lihat di sini. Opsi jawabannya mana tempatnya yang udah kelihatan dari J sama F-nya. Jawabannya adalah B. Jadi kalau psikotes kita meminimalisir waktu. Kalau memang jawabannya udah itu ya udah kita langsung up ke soal berikutnya. Ulangi sama dengan jadi kita tetap pakai yang sama kayak tadi. Ntar guys aku tuh nyariin huruf yang tadi hilang. Nah, ini dia.
Ya di sini huruf P berubah menjadi huruf R. Jadi kita mulai dari P. R. Oh, kegeser. Sorry, sorry guys. Oke, oke. Di sini berarti kalau kita pakai kalimat warna, W itu berarti berubah jadi O. A itu jadi Y. R mana R? R jadi P. N itu jadi L. Warna. A-nya J. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, W itu berubah jadi U. A itu jadi Y. P. L. Y. Jawabannya baca apa tuh? Hah? Kok U? Sebentar guys. Aku ada yang salah tulis kah? Oh, oke. Kita di sini berarti nyari selisihnya. Oke. Aduh, bentar guys ya. Ya Allah, gak kuat banget hidung aku. Dari tadi meler. Oke, udah. Nah, jadi untuk soal ini dia ternyata nggak pakai yang kayak punya aku nih. Setelah aku cek. Jadi dia menggunakan hitungan jari aja udah bisa. Oke, ada nih. Oke, nggak usah deh. Nah, kita tinggal ngeliat selisih huruf dari si P ke R. Kalau ngitungnya, ntar ini aku dulu. Kalau ngitungnya, dia nggak boleh dari huruf P. Jadi P itu nggak boleh satu. Tapi kalau ngitung huruf setelah P. P, Q, R. Nah, jadi ada dua. P ke R itu ditambahkan dua. Dua huruf ke depan. Sama juga E. E ke G ya. Itu ditambahkan berapa? Dua juga. E, F, G. Jadi ada dua. Berarti ini seterusnya itu ditambahkan dua. Nah, maka kita coba. Ini ditambahkan dua. W ditambah dua. Huruf ke depan hasilnya adalah W, X, Y. Jawabannya adalah Y. A tambah dua huruf ke depan A, B, C. R, R, N, S. Oke. Jadinya S. N ditambahkan dua ke depan. N, O, P. Oke, Pak. Tambah dua. P. A.
A tadi jadi C. Oke, berarti ini jawabannya. Y, C, S, P, C. Jadi kalau untuk soal kayak gini itu ada beberapa cara guys. Nomor berapa namanya? Nomor 14 dan nomor 15 tuh beda caranya. Dia ada yang pakai kotak kayak aku gini, tapi ada juga yang dia bisa ngitung dua ke depannya. Gitu. Ah, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat atau boleh juga on mic. Soalnya cuma sampai 15 guys. Jadi cukup sedikit untuk pembahasan kita hari ini. That's why sisanya kita bisa pakai untuk Q&A atau mau bahas-bahas soal lainnya boleh. Mbak, pesertanya keluar. Sisa kita berdua. Aku mau bahas apa ini? Aku bingung juga nih. Aku tungguin aja ya.